Mas Adi bicara mengenai Mars Perindo yang tampak catchy dan sudah terasosiasi oleh masyarakat saat ini. Mungkin sekaligus kita bahas karena ini juga dibahas oleh Presiden Joko Widodo pemirsa tadi. Dan kita kembali dengarkan pernyataan Presiden Jokowi tentang komunikasi atau bentuk komunikasi politik Partai Perindo selama ini. Dan yang tiap hari saya dengar, Mars Perindo itu ada di mana-mana. Waduh, ini bisa mempengaruhi benar. Komunikasi politik seperti ini yang masif dilakukan oleh Perindo dan itu akan mempengaruhi para pemilih. Hati-hati partai yang lain. Hati-hati partai yang lain. Partai yang gede-gede juga hati-hati. Jangan-jangan nanti ketarik ke Perindo semuanya. Disebut Mars Perindo ini begitu catchy, kemudian juga ini menjadi salah satu alarm untuk partai-partai lainnya, baik yang di parlemen maupun di luar parlemen atas keberadaan Partai Perindo. Tapi berarti kalau misalnya disebut oleh Pak Jokowi tadi, ini apa ya, katakanlah salah satu bentuk ketancapan gasnya Partai Perindo seperti itu ya? Ya, saya pikir ini salah satu hal yang memang dirasakan ya, dan dirasakan sendiri oleh Pak Presiden terkait Pak dengan... Presiden hafal Mars Perindo juga jangan-jangan? Jangan-jangan seperti itu. Ya, ini menjadi poin yang sangat penting sekali bagi kita. Ini komunikasi politik yang terus kita jalin kepada masyarakat, salah satunya adalah lewat Mars Perindo yang tentunya ini betul-betul mengena. Tapi yang lainnya adalah bagaimana kita betul-betul bisa merealisasikan dan aplikasikan berbagai program-program yang ada di Partai Perindo. Setidaknya kan kita ingin konsisten, kita terus istiqomah terkait dengan aktivitas yang memang kita lakukan dalam politik kesejahteraan yang ada. Ini ruang-ruang yang terus kita lakukan. Tadi Mas Adi menyebutkan soal ambulan Perindo, ada gerobak Perindo, ada kegiatan bakti sosial, kegiatan-kegiatan pelatihan buat masyarakat terkait dengan UMKM dan koperasi dan lain sebagainya. Itu menjadi hal yang sangat penting yang terus kita lakukan. Fokus Partai Perindo Fokus sendiri seperti itu. Dan yang lainnya adalah terkait dengan soal ketokohan. Tadi juga kan disinggung juga oleh Pak Jokowi pada ulang tahun kita bahwa kita banyak tokoh-tokoh yang memang bermunculan seperti itu. Salah satunya adalah Tuan Guru, terus ada Pak Mahyudin dan juga banyak tokoh-tokoh yang lain yang memang merapat ke banyak katanya di belakang. Nah, itu menjadi poin yang sangat penting dan ini menunjukkan bahwa Partai Perindo adalah partai yang inklusif. Partai Perindo adalah partai yang menerima semua tokoh yang memang ingin berjuang bersama-sama dengan politik kesejahteraan Partai Perindo yang kita lakukan. Yang lainnya adalah terkait dengan ruang-ruang yang memang ada, yang itu menjadi penting bagaimana proses narasi besar, bagaimana gagasan-gagasan itu betul-betul terrealisasikan dengan baik. Misalnya seperti konvensi rakyat. Bagaimana proses pencalegan kita dengan konvensi rakyat. Bagaimana kita mempunyai ruang untuk melakukan proses pendidikan politik dengan Akademi Perindonya, misalnya seperti itu. Itu menjadi hal yang sangat penting yang terus kita upayakan ke depan. Dan ini menjadi catatan-catatan penting ke depan. Tapi betul bahwa hasil survei dan juga catatan-catatan yang ada ini tidak membuat kita terlena. Ini yang memang harus menjadi catatan kita supaya nantinya terus gerak langkah di tahun elektoral ini betul-betul kita bisa upayakan secara optimal. Jadi jangan sampai lengah lah seperti itu. Tapi ini menjadi satu penyemangat, satu motivasi kita untuk terus kita mencapai 2 digit tadi seperti itu. Itu tidak menjadi ada kata untuk menarik rem seperti itu ya Kang Ferry ya. Kita gaspol terus. Gaspol terus. Nah, Mas Adi, kalau misalnya bicara mengenai kontestasi politik kemudian juga biasanya akan jadi momok untuk para calon pemilih ke depannya adalah ketika partai yang biasanya tadi begitu jor-joran itu untuk mengkampanyekan tidak hanya partai, kemudian juga apa kepentingan mereka di tahun politik, tapi kemudian dianggap sebagai janji-janji belaka. Apakah ini bagaimana caranya untuk menghindari ini terjadi lagi dalam pesta demokrasi 2024? Saya ingin komentar 2 hal ya Mbak Fani. Pertama, saya ingin komentarin betapa Jokowi itu merasa cukup at home di Perindo. Bercanda. Kayak di rumah sendiri ya? Bahwa Perindo itu ya popularitas dan elektabilitasnya bagus, termasuk soal Marsnya yang menurut Presiden itu adalah bahasa komunikasi yang banyak disukai oleh publik. Ya. Yang kedua ya, pemilih kita itu kan pikirannya sederhana. Ketimbang misalnya bicara hal-hal yang sifatnya besar, tapi tidak menyentuh ke tanah gitu ya. Yang dipikirkan oleh rakyat itu apa yang sebenarnya sudah dilakukan oleh Perindo. Ada gerobak Perindo,
adalah sebagai tempat orang bicara tentang menumbuhkan UMKM mereka. Ada ambulan Berindo. Ketika masyarakat misalnya begitu kesulitan untuk mengakses rumah sakit, ya, ada Perindo yang kemudian memfasilitasi itu dengan mudah. Kan pikiran orang itu simpel, bukan hanya narasi-narasi dunia, tapi dia tidak menjejak ke tanah soal eksplanasi dan kepentingan politiknya. Kalau stamina politik ini terus dirawat oleh Perindo gitu ya, memberikan sesuatu yang begitu efektif dirasakan oleh masyarakat, sekalipun itu dianggap sepele oleh sebagian yang lain, tapi itulah yang kemudian menjadi preferensi dan pilihan politik. Itu menjadi penting ketimbang misalnya bikin serangan udara, tapi orang tidak tahu. Karena misalnya seperti baliho, spanduk gitu ya, ataupun billboard yang besar-besar, dia itu kan tidak bisa berkomunikasi dengan tingkat kesulitan yang dihadapi oleh rakyat saat ini. Tapi ada gerobak Perindo gitu ya, yang dia itu berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu kan tempat sarana komunikasi di mana rakyat bisa mengkomunikasikan keinginannya yang Dan efektif hampir ya, dari Mas Adi. misalnya terhimpit secara ekonomi. Dan itu cukup efektif Yang ya. sebenarnya yang saya sebut pikiran masyarakat itu sederhana. Ada partai yang bisa diajak dialog, syukur kalau memberikan solusi seperti bantuan soal permodalan gitu ya. Baik, Kan sebenarnya itu yang diinginkan oleh masyarakat. Baik. Mas Adi, yang diinginkan oleh masyarakat juga mungkin salah satunya adalah siapa kira-kira mungkin ya calon presiden dan wakil presiden yang akan ada di tahun 2024, termasuk yang mungkin diusung oleh Partai Perindo. Nah, bicara mengenai capres dan juga cawapres ini pemirsa, Presiden Joko Widodo hari ini berpesan kepada Haritanu Sudibyo dan juga Partai Perindo secara keseluruhan agar selektif dalam memilih capres dan juga cawapres untuk menghadapi Pilpres 2024. Dua juga hati-hati, milih capresnya harus benar Pak Hari. Karena nanti akan membantu partai mengejar threshold. Hati-hati. Milih capresnya hati-hati, milih cawapresnya hati-hati. Tapi kalau bisa juga jangan terlambat deklarasi juga. Yang kedua, tadi Pak Hari menyampaikan, saya ini 2 kali wali kota. Di Solo menang, kemudian ditarik ke Jakarta, gubernur sekali menang, kemudian 2 kali di pemilu presiden juga menang. Mohon maaf Pak Prabowo. Kode keras tampaknya ya, Kang Ferry, hati-hati dan juga jangan terlambat deklarasi. Apa kira-kira yang akan dilakukan oleh Partai Perindo menjawab tadi pesan Ini Pak Presiden? pesan penting dari Presiden ya, bahwa pemilihan presiden dan pemilihan legislatif itu ada yang namanya kotel efek. Jadi itu karena bersama-sama antara pemilihan presiden dan legislatif pasti nilainya, thresholdnya nanti akan terbawa seperti Dengan sosok itu. yang tepat berarti Partai Dan Perindo itu juga akan terbawa. harus menjadi perhatian ketika nantinya tidak hanya kami menyiapkan bacaleg-bacaleg yang potensial, bacaleg yang unggul, yang punya elektabilitas tinggi, tapi juga bagaimana nanti Partai Perindo juga ikut andil dalam proses pencapresan. Kan seperti itu yang penting. Bahwa kemudian misalnya siapa pencapresnya, tadi amanat Pak Presiden betul sekali kan gitu. Jangan sampai nanti salah, jangan sampai nanti ada problem gitu kan dalam memilih capres dan cawapresnya. Itu menjadi poin yang sangat penting. Bahwa sampai sekarang memang Partai Perindo belum menentukan. Kita belum memberikan kebijakan terkait dengan capres atau cawapres yang ada. Tapi yang pasti adalah bahwa kita ingin berkoalisi dengan semua. Kita melakukan berbagai komunikasi politik dengan semua stakeholder, semua ketua umum partai, semua tokoh-tokoh bangsa, bahkan yang memang secara mainstream dinyatakan dalam hasil-hasil survei yang ada, kita Untuk terus menentukan berkomunikasi ya? Untuk untuk menentukan. nantinya kita menentukan siapa nanti akan diusung. Walaupun pesan Pak Presiden tadi jangan lama-lama kan gitu. Berarti harus menentukan timing juga kalau Iya, begitu betul. ya. Mas Adi, mungkin kira-kira membaca gestur dan juga arah dari apa yang dimaksud oleh Pak Presiden ini bagaimana? Mungkin terakhir, Mas Adi, singkat saja. Ya, prinsipnya bagi Presiden perhatian betul kepada Perindo bahwa soal urusan Pilpres jangan sampai pilih jagoan lah. Pilpres yang dimaksud adalah yang bisa memberikan dampak politik secara elektoral. Tapi kan pernyataan Presiden itu biasanya hanya menguntungkan
bagi partai politik yang bisa mengusung capres dan cawapres sendiri. Jadi partai seperti Perindo ini sebenarnya lebih menekankan pada titik kunci bahwa anatomi kekuatan politiknya bukan lagi pada persoalan siapa capres yang akan diusung, tapi kekuatan pada caleg-caleg yang nantinya akan bertarung. Karena disitulah sebenarnya bagaimana Perindo bertarung dengan partai politik yang lain untuk mengakselerasi, mencari dukungan untuk meloloskan ambang batas parlemen 4% itu. Satu sisi memang berharap dari capres yang diusung itu memberikan dampak politik secara signifikan, yang disebut dengan efek ekor jas, tapi kok rasa-rasanya rumit karena Perindo tidak bisa mengusung capres sendiri. Maka yang paling mungkin adalah memaksimalkan potensi-potensi caleg seperti Kang Ferry ini. Ya, karena kalau kita mau lihat secara nyata struktur kekuatan politik partai itu terletak pada caleg-calegnya itu yang kemudian setiap hari dia berkomunikasi untuk memilih Perindo dan memilih caleg-caleg yang semuanya nanti secara all out mendukung Perindo untuk lolos di Senayan. Kan itu jalur ceritanya. Tapi the most important thing sebenarnya Jokowi itu satu hal yang pasti berpesan kepada Perindo, pilihlah capres yang tentu saja yang harus punya tarikan nafas dan seirama dengan Jokowi bukan yang lainnya. Nah, bicara mengenai pesan dari Pak Jokowi tadi, ini saya harus tanya sama Kang Ferry. Pak Jokowi tadi ngomong dan ikut calon yang beliau pilih atau ikut calonnya beliau. Apakah ini maksudnya, atau dari Ketua Umum sendiri mungkin ya juga berpesan, apakah ini berarti mendukung calon-calon yang selama ini diasosiasikan kepada Pak Presiden yang sudah warawiri di media sosial di tengah masyarakat? Statement Ketua Umum sangat jelas dan tegas ya terkait dengan soal itu. Jadi karena memang ini kita mensupport dan itu menjadi bagian dari pemerintahan Pak Jokowi, tentunya apa yang memang menjadi garis yang memang nanti dipilih atau disinyalkan oleh Pak Jokowi, ya Partai Perindo akan ikut ke sana seperti itu. Hitung-hitung ada sekitar 1, 2, 3 nama ya Kang Ferry ya. Kita tidak tahu. Tapi yang pasti benar kata Mas Adi tadi bahwa siapapun capresnya yang penting Partai Perindo, kan itu yang penting. Nah, oleh karena itu bagaimana kita betul-betul mengusung bacaleg-bacaleg yang potensial, bacaleg-bacaleg yang memang punya elektabilitas yang tinggi seperti di tahun 2024. Di tahun 2024 nanti. Baik, Kang Ferry dan juga Mas Adi, ini bahasannya sangat menarik tapi karena durasinya sangat sempit kita harus sudahi dulu dialog kita pada malam hari ini. Terima kasih Mas Adi Praitno dan juga Kang Ferry atas waktunya bersama kami di Anus Prime. Sehat selalu, kita akan bahas ini lagi lain kali. Tapi pemirsa, mungkin kita akan sajikan informasi selanjutnya terkait dengan pasangan suami istri pengendara sepeda motor yang terlibat kecelakaan dengan truk tronton, di mana istri tewas seketika di lokasi kejadian. Tetaplah bersama kami pemirsa di iNews Prime malam hari ini. Saya salam dulu, Kang Ferry.